Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla tabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim lan nalikane ora iso nekakno sira Muhammad ing ahli Makkah ing ahli Makkah penduduk Makkah. Muhammad dianggap ora iso nekakno di ayatin kelan siji ayat, siji pertanda kenabian, di ayatin kelan siji ayat, utawi pertanda kenabian. Mimma bayane sanging perkara iktarahu kan njaluk aneh-aneh. Iktirah njaluk aneh-aneh. Iktarahu kan njaluk aneh-aneh sapa kufar Mekah. Kalu mongko padha ngucap sapa kafir Mekah, sapa penduduk Mekah, laulat sabaitah. Ai halla istabaitah. Mbok yo mujudno sira. Maksude niku mbok yo nganakno sira Muhammad, mujudno sira ha ing ayat. Ansa taha tegese mujudno sira ha ing ayat mingki bali nafsika saking arah awak dhewe sira. Sira ngenteni pangeran maksudnya kan ben ngakal-ngakal piyambak. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, innama attabi'u. Angin mestine anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma. Innama attabi'u angin mestine anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma ilayya maring ingsun. Min rabbi saking pangeran ingsun. Wale salan iku ora berhak kedue ingsun an atia ing yen to nekakno ingsun. Min indi nafsi saking awak dhewe ingsun. Bisaen lan perkara wae, bisaen lan perkara wae. Hadzal Qur'an basa iku rabbi. Hadza utawi iki ayat Qur'an iki Qur'an iku basa iku pira-pira basira, pira-pira mata hati, pira-pira hujajun tegese pira-pira hujah. Pira-pira argumentasi rasional niku hujjah dan pira-pira argumentasi rasional atau hujjah mirabbikum saking pangeran sira kabeh wa hudan lan petunjuk wa rahmatun lan rahmat liqaumin dadi rahmat liqaumin kedhe kaum minuna kang gelem iman sapa kaum wa idza quri'al Qur'an lan ngakani den waca Al-Qur'an fastami'u lahu mongko istimak sira mongko amre ngurungu serius lagu maring Qur'an. Wa ansitulan menengo sira kabeh adil kalam sanging omongan liya la alakum menawa sira kabeh kudu hamunatin welasi sira kabeh. Nazalat umuran apa iki la ayat sekitar kalam ing dalem tinggal omongan khutbah ing dalem khutbah. Wa ubira lan den tembungno anha sanging khutbah di Quran iklan Quran istimaliha krana mengkune khutbah ali ing atase Quran. Wa qila lan den ucapno fi qiraat Quran ing dalem maca Quran lakon lan lakon. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Wadkur lan ilmu sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira fi nafsika ing dalam ati sira atau ing dalam jiwa sira. Sira tegese lan rahasia. Oleh meling pangeran carane tadarruan krana ngrasa butuh, ngrasa hina, ngrasa butuh. Tazallulan tegese ngrasa butuh, ngrasa hina wa khifatan lan kelawan ngrasa wedi. Ai khaufan tegese wedi minggu sange Allah. Wa dunal jahri wa faqat sirri dunal jahri lancarane eling ku sak ndure rahasia maksudnya tampak sekali dilafadzkan tapi dilafadzkannya dunal jahri orang nganti bandar minal qoli saking omongan ekos dan benaguma ekos dan tegese tengah-tengah ekos dan tegese tengah-tengah benaguma antarane sirru lan jahru bil hudwi oleh eling pangeran ing dalem wektu esuk wal asal lan ing dalem wektu sore. Awa ilan nahar tegese kawitane pira-pira kawitane rino wa awa kira bulan pira-pira akhire nahar. Wala takum minal ghafilin. Wala takun lan aja sira minal ghafilina. Tengah-tengah wong sing lali kabeh. Ang zikrillah sing eling. Innal ladzina 'inda rabbika innal ladzina satamne wong akeh utawi para malaikat inda rabbika kang ana ing sisi pangeran sira kang ana ing sandinge pangeran sira. Ayil malaikat tegese malaikat iku layak takbiruna iku ora padha sombong ora padha ampuh sapa alladzina
Ayat takabbaruna tegese ora rasa angkuh sapa alladzina lagu maring Allah. Orang rasa angkuh an ibadatihi saking ibadane Allah utawa kemawulan Allah. Wa yusabbihuna lan padha maca tasbih sapa malaikat ing Allah. Yunazziuna tegese padha nanjeno, padha berseno sapa malaikat ing Allah. Amat yang perkara layak ora pantes, ora patut apa mabihi lan Allah. Walahu yasjudu. Walahu lan iku maring Allah tok, Allah bloko hanya kepada Allah. Walahu lan maring Allah. Iki makhluk sing muqaddam walahu lan maring Allah yasjudu padha sujud sapa malaikat. Ayat kusuna tegese padha nertentokno sapa malaikat ing Allah bil kelawan tunduk kecuali ibadah lan ibadah. Niki oleh tafsir Imam Suyuti fakunu mislahum mongko ana sira kabeh fakunu mongko ana sira kabeh mislahum dispadane malaikat. Mesti foto-foto maca tasbih foto-foto sujud. Ini kalau terangkan. Wa idza lam ta'tihim fi ayatin qalu laula sabita. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula sabita. Wah ini perlu terang singkat ya. Ayat ini masih makkiyah. Masih makkiyah maksudnya Nabi tentang Mekah dengan kondisi masyarakat Mekah sehingga sesuai itu yang berholo sehingga. Kanjeng Nabi sebagai Nabi ini pun nak cara pengiran. Bahwa harusnya tidak ada kejanggalan sama sekali jika ada seseorang yang mengharuskan para manusia itu menyembah Allah, ngakui keesaan Allah, kebesaran Allah. Ini rumah tenang yang masalah paham. Harusnya itu tidak ada kejanggalan sama sekali ketika ada sebuah ajaran di mana manusia itu disuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah, menghormati Allah, bertasbih kepada Allah, karena sudah selayaknya. Kita yang hanya tak terima menungso, terima wujudnya mentari diwujudno. Kita lemah sekali, tidak ikut menciptakan langit bumi, tidak ikut menciptakan alam raya. Harusnya kalau ada ajaran di mana manusia disuruh menyembah Allah itu harusnya wajar, normal. Tidak ada kejanggalan apa sama. Sehingga ajaran-ajaran tauhid itu harusnya ya diterima, wong tidak ada kejanggalan sama sekali. Logika ini yang oleh Allah disebut basoriru birabbikum, keharusan bertauhid, keharusan menyembah Allah itu merupakan basirah mata hati. Harusnya diterima, nggak usah cincong. Tapi ternyata oleh kafir Mekah, Nabi yang mengajarkan tauhid, itu ditentang. Hanya karena kafir Mekah itu punya selera-selera yang menurut mereka satu keharusan diwujudkan jika seseorang mengaku sebagai Nabi. Selera-selera itu atau nafsu-nafsu ini sing diceritakan teng Quran. Lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yang dua. Aw yakuna laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafsira. Aw tusqitat sama akama zamta alina kisafan. Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqana fisama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Kafir-kafir Mekah saat seorang Muhammad mengaku Nabi dengan ajaran supaya menyembah Allah, niku gawe standar-standar yang sesuai selera mereka. Mat nak kue Nabi tenang, sing keceluk dari para pengen. Saiki buktekno nak Mekah sing tandus, iku mbok sulap iso dadi gemari Allah jinawi. Saiki Mekah kudu duwe sungai kaya ini. Fatufat jiral anhar kilala napa? Tasik. Wis Mekah makmurno. Nak kowe ra iso makmurno Mekah, buktekno nak wong sing lawan kowe iku kena siksa ka langit. Autus kita sapa kama zam ta'alena napa? Bisa. Utawa nak ra iso ngono kabeh, Mat, kowe digandeng pangeran, terus dinobatno nak kowe iku Rasulullah. Au ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Jadi kowe iku digandeng pangeran ambek malaikat terus dinobatno sebagai napa? Nabi. Selera-selera ini kemudian oleh kafir Mekah dipakai standarisasi, dipakai standar. Orang itu kalau ngaku Nabi harus demikian, harus demikian, harus demikian.
Dan itu terus Allah tersinggung. Karena bagi Allah saat ini kalau bolak-balik ngaji dan mereka bilang, karena bagi Allah anane langit bumi, anane manusa sing ra iso mujudna awake piyambak, anane manusa sing tidak berperan menciptakan langit dan bumi, iku wis bukti bahwa manusia itu harus menyembah zat sing menciptakan itu semua. Harusnya ajaran-ajaran yang lain itu tidak menjadi ukuran. Sudah ada yang janggal dengan keharusan manusia menyembah apa? Akhirnya menusor paru-paru kafir Mekah pakai ukuran-ukuran sendiri. Ini termasuk Mekah yang nyulap jadi makmur atau pangeran dari gaji Nabi Muhammad terus ngumumno anak iki Rasulku dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Kanjeng Nabi sebagai basariah kepengen nuruti itu. Jadi Nabi mengajukan permohonan ke pangeran dia supaya Mekah disulap jadi makmur. Sekalian pangeran dingendikani Mat wa in kana kaburu alika iradum fa istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fatatiyaru ya. Mat nak kowe kepengin nuruti permintaane para wong kafir, yaiku kepengin nyulap Mekah dadi makmur utawa macam-macam. Ya turuti dhewe Mat wong kowe sing kepengin nuruti. Aja ngelak-ngelakno aku jare pengen. Aku iki dadi pangeran sedurunge kafir Mekah. Ya aku jadi pangeran tanpa ana kowe, tanpa ana alam ra. Kok penak bareng tak gawe malah nyoal ke pangerananku. Wong aku jadi pangeran wis abadi dhisik-dhisik wis apa? Pangeran. Makanya teng hadis-hadis kursi nek Allah ngendikan, nek Allah bangga dadi piyambak, aku iki pangeran, sedurunge gawe langit. Jika keberadaan langit bumi dengan segala keinginan manusianya itu harusnya tidak mengganggu sama sekali ketuhanannya pangeran. Lalu pangeran ngendikan, Mas nak kepen nuruti dhewe, mesti kepen nuruti kowe. Gak usah ngelok-ngelok apa? Fa ini stato ta antab tagiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyarum napa? Iya. Sehingga dengan aturan-aturan ini menjadi ilmu para ulama bahwa seorang ulama, seorang wali, seorang yang benar itu tidak boleh nuruti selera kaumnya. Karena kalau selera itu dituruti sampean sesat. Di sini disebut Quran wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka ansabillah. Kowe nuruti karepe manusa kabeh sesat. Nggih to, misale ana wong kecelok wali to dungane mandi. Wong sugih mesti pikiran pertama, wah tak kon ndongakno cak ben pabrikku laris. Tak kon ndongakno ben tokoku. Sing kowe kere-kere gembel-gembel sowan ngono, cak tak kon ndongakno ben uripku luwih makmur, luwih napa sejak. Musim politikus yo tak kondongane benar dadi bupati, dadi gubernur. Musim cuwalak pikirane ngono. Dari bagi dongane mandi tak kondongane aku dah. Semua selera manusia itu kalau mengkaitkan seseorang dengan Tuhan itu sebenarnya nafsu-nafsu saja. Ini tidak boleh seorang ulama, seorang wali nuruti. Nuruti jadi gendho tenan, kalau gendho apa? Nah, kalau biasa, wonten tiang sowan kula kula dongane dadi bupati. Dong aku mati ya, ben dadi D lha apa gak nang wong. Lan kula ora percaya gak dukun-dukun yang tukang nomor. Nek ora nomor telepon ora tombo dhewe. Lha apa dhewe ngumpul gula 5 kilo salam tempel 100.000. Nek ora nomor telepon ditomboki napa? Ini di tukang mati, gue tukang awake napa? Apa delok ana ya sejahtera kene dhewe urip teman sang karo karo. Ora perlu itu. Ora perlu biasa-biasa mak. Kalau kalau sering disuani ngoten, aku ulama, njuk warai salat tak warai, ojo kok jak bakas ngono. Ulama sih dikon ndongakno supaya dadi bupati, dadi caleg. Aku ulama, kan mari salat tak warai. Ya tak warai lah salat macam ulon kiblat. Oh, itu dulu memang begitu. Seorang nabi itu selalu diuji dengan permintaan-permintaan pertanda kenabian, di mana pertanda itu sebenarnya tidak terkait dengan ajaran nabi, tapi dengan nafsu-nafsu mereka. Keinginan-keinginan apa? Kalau standar kenabian itu ya normal saja, yaitu ajaran di mana orang diajak limbah Allah, ya, diajak iman kepada Allah, diajak khauf kepada Allah, itu normal. Sebuah ajaran normal itu tidak butuh bukti, juga tidak butuh penopang. Gitu, misalnya kalau pulau mendingan, siji tambah siji, ya loro.
Itu tidak perlu saya sebagai seorang kaya, seorang ramah, seorang yang punya mukjizat. Karena normal ajaran 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 1 2. Harusnya ketika ada ajaran orang disuruh nyembah Allah itu ajaran normal, itu nggak boleh dituntut dengan tuntutan apapun. Karena ajarannya sudah normal. Sebuah ajaran normal itu tidak bisa diganggu gugat. Itu yang dimaksud hadza baso ilmi rabbikum. Ini satu hujjah, satu argumentasi ilmiah, satu argumentasi rasional di mana orang harus menyembah yang menciptakan, di mana orang pasti harus sujud sama yang menciptakan. Itu ajaran normal. Baso ilmi rabbikum dan ini petunjuk. Di mana 1 ditambah 1 2, 4 ditambah 4 8. Itu tidak butuh bukti. Juga tidak butuh yang membawa ajaran 1 ditambah 1 2 itu orang hebat atau punya mukjizat atau kera. Sebab itu Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti tuntutan mereka. Itu dianggap ikhtirah, maksudnya tuntutan yang dibuat. Tidak ada kaitannya kenabian dengan mukjizat-mukjizat itu semua. Sehingga Nabi Muhammad ketika ingin mukjizat itu dituruti Allah, malah berpengiran disenai fa ini staqata anta betal qiyana faqon fil ardi aw sulaman fis sama fata tiyarum biaya. Lan aku iso dhewe ya turuti dhewe mas rasa ngelak-ngelakno. Niki penting kula aturaken bahwa ketuhanan Allah atau eksistensi Tuhan itu sesuatu yang nyata, yang wujud, yang abadi. Sehingga ini tidak usah diganggu-gugat dengan apa. Lane para wali-wali dhisik, para ulama dhisik, mung kula misale Jibril ngandani hak kowe kok ahli nar. Kowe surga-surga bun neraka selawase. Itu hubungannya apa enggak? Aku tetap nyembah pangeran, mosok nyembah kowe. Malah aneh. Karena tidak ada kaitannya kita harus nyembah Allah dengan kenyataan kita nanti min ahli nar atau min ahli. Jika Anda mengkaitkan, aku nyembah Allah nanti swarga, nak ora ya ora nyembah Allah. Berarti karo ke muni ngene. Aku muni siji tambah siji loro nak dikei dhuwit, nak ora tak jawab telu wis kan gitu. Ya muni siji tambah siji loro nak dikei dhuwit, nak ora tak dikei dhuwit tak jawab. Makanya para wali itu tidak ada keraguan sama sekali untuk nyembah Allah. Dia tidak takut neraka, artinya ya misalnya lebih neraka ya biar. Tapi saya tetap nyembah Allah. Maksudnya apa nyembah liane? Mulanya banyak cerita di kitab-kitab salaf ya. Ahli nar, tenggenen neraka mau wiridan ya Hanan, ya Manan. Jadi pengiran rampun tolong. Kalau dia ini konsisten. Usnya neraka lah ya tetap bisa nyembah pengiran. Ya Hanan, ya Manan. Malaikatnya ketika kuat itu neraka aja wiridan. Mereka ini raja enggak ini artinya ya normal-normal saja kan orang yang bawa itu normal. Ya orang normal kan harus normal terus kan enggak usah dedeskan tuh. Ya kalau nak wiridan gimana? Umpama Jibril ngandani aku, kalau nak ahli neraka, kalau tuh nyembah pangeran, ora ono pengaruh. Itu suatu keputusan final. Kita harus nyembah Tuhan itu keputusan apa? Final. Ya, soal menuju swarga itu urusan ya normalnya umurnya bukan swarga. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus nyembah Tuhan atau tidak. Memang harus nyembah Tuhan. 1 ditambah 1 tetap harus 2. Enggak perlu ada hadiah atau apa-apa. Sehingga hati-hati diceritakan orang-orang yang di neraka yang mati wiridan normal itu akhirnya diambil sama Tuhan. Ketika dijubuk neraka pengiran, tapi kok isi wiridan. Ya wiridan itu Gusti. Kalau teng neraka ge pengiran jenengan, teng swarga jenengan kan ya tetap mau tuh boten enten pengaruh ya. Malah pengiran diwarai. Ya gitu ya pengiran kan mlebu swarga. Nah, wong bener kaya kowe pantes sewa. Nah, swarga. Perkarane dhek iku ora tau ndek ngamal apik blas. Dadi sak urip-uripe nunggu wedhik wis ora tau ndek apik. Apike dhek mesti tok yakin nak pangeran Allah, liyane ra mungkin dadi pangeran iki kok tok. Mau ndek kebaikan iku tok. Itu banyak cerita-cerita di hadis kecil begitu. Itu menjadi satu pengetahuan ya, bahwa kenormalan satu logika itu tidak boleh diganggu oleh nafsu atau oleh selera. Nah kita ini sebagai pembawa kebenaran sering diganggu oleh nafsu oleh selera. Itu yang mari itu kebenaran itu hilang. Itu yang namanya hijab dalam ilmu tasawuf. Gitu dikatakan apa? Hijab. Kalau kita seteluk wali atau seteluk ulama, khawatir nak darani dungane ngobos. Dia tok jagone kalah. Berarti dungane gak cek. Terletak. Wah aku udah kuis aku kok diwo atau istiwa sawo diwo atau bengak jelas. Wah kepengen supaya jagone men. Nah, khawatir tersangka sebagai sing dungane
Nah, cara kula lho sering ngopos pengiran tetep Allah, ora ngopos ya tetep napa? Allah nggih biasa-biasa mawon, nanti nggih biasa-biasa mawon. Ini harus dilatih, dan kita harus berlatih tauhid secara normal. Sebab itu, ini kalau cerita, sebab itu dalam banyak wiridan, itu ajarannya para nabi, para ulama, itu tidak ada wiridan yang mengkaitkan rahmat Allah dengan keharusan nyembah Allah. Semua bentuk wiridan yang terkait dengan zat Allah itu mesti wiridan-wiridan sing nyebut sifat Allah saja. Terus ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat sing syukur, zat sing abadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, zat sing agung, sing mulya. Hanya begitu saja. Semua Ismul Azam mesti terkait dengan sifat Allah Taala sing la ta'ala bisyai'in. Yang tidak terkait dengan kepentingan makhluk. Makanya kalau Quran nyifati Ismul Azam mesti kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip sing ora mati. Wis dadi apa cara sampean kedunyan kan kepingine ya rusak. Ya Wahab, ya rusak sing akeh ngekeki dhuwit. Ya Wahab sing akeh ngekeki roh. Iku pangeran nyifati zate kadang pakai sifat yang tidak terkait makhluk. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip ora mati. Terus sifate apa? Sing terkait dengan kepentinganku. Oh. Manusia tengahane itu kan. Mulane jajal santri sampe ning ngaji kula terus jarang wiridan ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Ki senengane ya Razzaqur Rusukna ya Rahman Irhamna. Jadi jenengan kan Rahman yo irhamna. Nek niat Rahman yo melatih kula, nek ya Razzaq iku Rusuk. Wah, pangeran di bisnis no. Pangeran apa? Sampean wani nyali wiridan nyifati Allah tok sing terkait sampean. Misalnya ya Hayyu ya. Sebab itu ciri utama wiridan para wali mesti ya Hayyu ya Qayyum. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Kita tidak pernah dilatih para wali untuk pakai wiridan-wiridan yang terkait dengan kepentingan kita. Misalnya ya Wahhab ya Razzaq. Itu kita tidak dilatih itu. Supaya kita terlatih tidak mengkompensasikan wiridan dengan selera-selera basari. Dengan selera-selera nafsu. Mengenai kata sifatnya Ismul Azam tengene Quran kata santen kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al hayyul qayyum. Terusane iki la taqudu sinatu wala naum. Allah ora tau ngantuk, ora tau turu. Ya itu kan enggak terkait sama kepentingan sampean. Karpe kita kan enggak yang begitu-begitu. Oh ya soe itu warsukuni wajburni itu. Fataya karuan. Kalau kita sudah begitu itu kayak kafir Mekah, yaitu mengkaitkan kedekatan Muhammad dengan Allah dengan bukti makna kowe klek tenan mbek pangeran kan kuwasa. Mbok kekuasaane pangeran iku diwujudno Mekah disulap dadi loh. Coba kuwasa tok tetep Mekah tandus itu untungnya apa kita? Padahal Allah kuwasa tok Mekah napa? Itu untungnya kita. Ya padha nek sampeyan nak kaji ning multazam jare nggon mustajab terus pingine duwe akeh rezeki napa? Wong ngono kadang yo umat api jare kepen Husnul Khotimah. Ngono ning multazam njaluk sitoke Husnul Khotimah, padha-padha mandi nisan yo sitoke Husnul napa? Nyatanya kita enggak. Yo duwe akeh rezekine akeh. Tapi donga kadang kan yo angsal, misale yo rezeki akeh, duwe akeh yo Husnul Khotimah. Ya ana oleh dari pangeran yo oleh badani salah sitok ibadah yo pas-pasan. Senengane ora apa, tapi donga akeh kan asal. Dari pangeran kan yo oleh ora badani ka. Mana kata anekdot sufi ini banyak donga telu terus akhirnya dibaleni meneh. Mergo mesti keliru. Ana wonten guyonan sufi. Wonten tiyang donga supaya dene kere wis suwi bareng tirakat itu nyekel apa iso dadi emas. Wah, gede nyekel piring dadi emas, nyekel gelas dadi emas. Menyowo wah ini kurang gede, sokone omah dicekel dadi emas pisan. Saking madine itu kan. Wah, suatu saat ini puaran nyekel kabeh kan pesu. Bareng pesu kuwi sego ape mangan dadi emas. Sing ngombe dadi emas kelaparan. Kangen bojone nyekel dadi napa? Akhirnya dia sadar ya Allah ternyata juga aku nafsu pun urip sing umum saja. Sing sego ben tetep sego, sing bojo tetep bojo, sing gelas ben tetep napa? Gelas. Jebule malah lara kabeh.
Lalu udah sing normal-normal lah. Sing banyu tetep banyu, sing cekok tetep napa? Kok ora normal dadi mas kabeh malah kowe loro. Duit ki ngoten ra duwe sithik-sithik malah seru. Tidak duwe alhamdulillah ra karu. Itu membukti itu hanya guyonan ya. Seorang sufi dulu itu banyak cerita-cerita guyonan begitu untuk menyadarkan manusia bahwa yang kamu angen-angen itu andekan wujud tenan itu gak masalah. Kowe angen-angen duwe mas akeh apa-apa sing mbok cekel dadi mas, mau wujud tenan mboten mas. Terus kepengen disenengi wong akeh, ya loro. Bento wong kepengen disenengi wong akeh. Wong nek disenengi, kowe nek dhe musa iku enak. Musa ora ngarep utang duit kowe. Sing ngelo wong seneng utang duit ngel-ngelo. Malah ngrumat wong seneng kowe abot timbang ngrumat wong gedhe. Wong gedhe anggap wong liya selesai. Nek wong seneng nyilian utangan ngel-ngelo. Rupak. Kowe disenengi bupati loro, dadak kon dadi tim sukses kon ini itu gedhe malah koyo wong iki. Mulane dari Imam Syafi'i, musuh yang baik itu lebih baik ketimbang teman yang baik. Bedane kalkulasi, ngadepi kanca ya. Lalu kalau baik kiai lah di pengarah kelan biasa-biasa mawon. Nuruti rupa. Kulo nu selawat mulai cilik kan anak kiai dadi kiai, nek dituruti rupa. Lah bener betul iki. Misale sampean di santri kita, angkatan mbah wae mate. Mesti angkatan mbah wae napa? Mati, kon teko. Angkatan ndekne wae kawin. Bar kawin rong taun wae duwe anak. Angkatan misanan wae kawin, angkatan buyut wae mati. Ku dituruti kabeh nekani kematian, kawin, sunat, ora ono bareng. Nek kula agar kodho teng wali murid, kula bagian mati. Liyane mboten sawang mati asal nang dalem kula mesti dugi. Kok nek dituruti ngoten, kelahiran undang kiai, kawin ngundang napa? Padahal angkatan mbah mati, angkatan misanan-misanan nih rabi. Angkatan bulik pegatan bapa pokoke ono kasus iki napa? Iku nak wong seneng. Ngel-ngelo. Maksudnya ini cerita wong seneng napa? Lah misale sing seneng kowe tambah akeh, sing ngel-ngelo kowe akeh kan. Lah nek wong gedhe gak wong liya. Wawin kira juga duit ra kalong. Ono sunat ora ngundang duitmu ra ka. Mulane ra usah donga ya Allah mesti kula senisian kliru. Ngel-ngelo wae. Ya biasa kalau nak dengar, mungkin kalau manfaat selesai. Manfaat bentuk dia bawa berapa? Itu contoh ya. Betapa kita diajari oleh para nabi, para wali susah. Ngadepi wong seneng susah. Sebab itu ajarannya para nabi, para wali, wong perpasangan yang pengiran. Wa intuti aksara manfil ardi yudilukan wa ansatilah. Kau nak nurut seleranya menusuk, iku kau sesat kabeh. Kenapa dikatakan yudilukan ansatilah? Karena semua manusia akan bergerak, berjalan menurut nafsunya sendiri. Dan itu kalau dituruti dunia rusak. Kalau ada wahyu, menarik, ada suwantri, marat, senang wiridan. Itu ngomong nganti nuwang, nangis ya Allah. Kalau buatin gak ada penjaluan, nuwang penjaluan, suasana itu purun takra. Pengiran misalnya sayang besamkan, terus marat, gak di duit, sangat sakit pengiran. Tapi pengiran itu dipikir aku itu, pengiran mikir nasibnya canggih ini. Kamu ini yang nuangis yang pengiran, tahu bikin lah ya Allah. Jangan sampai saya dapat anak ini. Ya pengiran yang dipikir yang gak boleh dok. Saat ini ya dipikir. Karena bagi dia musibah. Paham ya? Dan itu kita harus fair. Tuhan harus kita beri hak untuk menentukan pilihannya. Dan pengiran harus sabuk kampanyaan, harus sabuk kelabui. Lalu kalau jadi kiai lagi, betul nanti itu nggak supaya raja jatuh, kan? Mau jatuh, bukan mulia, bukan. Mau jatuh mungkin saya ngantri, saya akan kepengen gentenan, tangkap naik ke selera pengiran di monggo gusti, kalau biasa mohon, betul nanti itu mah aneh-aneh, supaya kuat jadi kiai, terus supaya tak jadi kiai raja jatuh juga tuh, bukan mulia kenapa? Bukan, karena selera sih jauh. Karena itu tadi, karena ya Allah yang dipikir tidak hanya saya. Ono ki jatuh ditangisi, pengiran wis kudu gentenan, ono salah dadi sitok ra dadi waktu iluman tasak, waktu iluman apa? Dia dikal apa? Pengiran nak nuruti kabeh anggere wali ya diorderan kon donga si A dadi presiden. Nah, nak calon presiden iki mau sebadani kabeh, kayak gelem presiden 5. Kan ya bisa.
Sale wali limo, dungo itu jadi presiden. Itu sih kabeh presiden limo itu melanggar konstitusi. Itu orang yang dimoposno apa terus bisa. Mesti siap jaluk ora siap itu sing jenenge wa intuti aktsara man fil ardi yudillukan apa? Iya tabiuna illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Di pengenan nak ilani ilmu manusia. Wong-wong sing duwe selera iku nak mbok turuti iku mau nuruti yakhrusun. Yakhrusun itu satu dugaan yang tidak akurat. Tidak mikir sebab akibat. Ya misalnya tadi kayak guyonannya orang sufi tadi. Aku karena tidak punya uang, terus tirakat, ndonga supaya apa wae sing tak cekel dadi emas dadi dhuwit. Nyongkoku nek apa wae dadi emas dadi dhuwit, nyongkoku kan mesti enak dhuwit akeh emas akeh. Tapi ternyata setelah diruti pengiran nyekel bojo dadi dhuwit, nyekel mangan dadi dhuwit, nyekel sego dadi kelaparan kan. Apa hubungan seks bojone dadi dhuwit. Apa mangan segane dadi dhuwit. Akhirnya kan balik menang. Nenggone sunnatullah sing normal, sing dhuwit ben tetep dhuwit, sing sego tetep sego, sing bojo ben tetep. Ora usah kabeh dadi. Mung kira-kira kabeh dadi emas kloset ya kok emas. Umpama donya kabeh emas ya ora regane. Dadi kloset wis kok emas ben parkiran yo napa. Nah waktu sing digo istinja ngomong kabeh emas ya kok napa. Mana bener kan Nabi ditawani Jibril, mulane kenapa kan Nabi darani luwih pinter timbang Jibril. Jibril nawani supaya gunung Uhud dadi emas. Nabi sebagai orang terpelajar ya ora sing watu ben tetep watu, ora usah dadi napa? Emas niku malah ora terpelajar, gak normal iku barang watu kok dadi napa? Emas sing watu ben tetep watu, sing mati ben dadi napa? Mungkin Nabi pinter. Wa kaifatat ila dunya daruratu man laula lam takhrujid dunya minal niku oleh komentari Sahihul Buddha. Wa kaifatat ila dunya daruratu man laula lam takhrujid dunya minal Iwal hasil ana cerita Nabi Muhammad itu kelaparan, tidak punya uang sama sekali, sampai wetenge diganjel waktu. Jibril sebagai sing dipasrahi rumah Nabi itu sakit. Mas, kate pengiran kiri kok ganti ngono. Piye Mas, misale ki ngajak ono proposal. Iku ora terima sakit, ora terima pertani. Ngajak ono proposal, adono Mas Uhud dadi Mas. Oh, ora terima sakit, ora terima pertanian Uhud dadi no. Piye Mas? Jadi kan Nabi Mali Arabun, wah aku enggak butuh sama sekali. Ben Uhud waktu tetap dan ini normal-normal lah ya. Kalau sulit gak waktu cekal-cekal ya normal, menurut peta itu ya pantas. Lalu oleh komentari Burda, wake fatat uilat dunya daruratumah. Kanjeng Nabi tidak mungkin sebagai orang yang asal usul dunia diciptakan karena dia, kemudian dia butuh dunia ini. Karena tengene hadis-hadis Gusti diterangkan laula kalola kama sholatul afla. Mas umpama ora demi kuwe, aku gak gawe langit bumi. Kan lucu toh, langit bumi diciptakan demi Muhammad. Saiki Muhammad gledek krana kere butuh langit. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula ulam tasrujid dunya minat. Bagaimana mungkin seseorang yang wujudnya menjadi sebab wujudnya dunia, kemudian orang ini malah butuh dunia, kudune dunia sing butuh deh. Lantas rujud dunia minal. Jadi kanjeng Nabi itu dilatih tenan, Mas. Kowe itu tak gawe. Kowe itu tak gawe ben iso nyembah aku, ben iso ngajari manusa nyembah aku. Cuma kowe menungso jadi butuh sarana, yaitu bumi sebagai tempat berpijak, oksigen sebagai tempat bernafas dan sebagainya. Itu kalau Nabi akhirnya butuh ini malah aneh. Kok terima lesuai terus butuh emas, itu aneh. Iku jere Burda mengenai wake fatat uilat dunya apa daruratuman laula ulam tasrujid dunya minal. Ini sing terus diterangkan terus jadi pengetahuan ilmu tasawuf bahwa tiap sesuatu yang kita butuhkan berdasar nafsu itu pasti jelek. Karena normalnya sesuatu itu memang berbentuk demikian. Ya mau normalnya beras itu tetap beras, normalnya kayu itu tetap normalnya Mekah ya tetap padang pasir, normalnya Indonesia tetap tropis begini. Enggak boleh diubah-ubah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diterangkan termasuk dosa besar adalah tahyiru khalqillah. Mulai tenggene surat An'am napa-napa diterangkan termasuk ridwane setan apa
Falaibat tikunna adzanal an'am wala yughayirun naqal ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Termasuk ridhoane setan itu adalah fala yughayirun naqal qawa. Maka akan ada perubahan, modifikasi terhadap sunnatullah. Mulane kula setuju model Kristen Ortodok. Teng Amerika niku kekuatan Kristen Ortodok atau konservatif niku sama dengan kekuatan Islam, yaitu menentang sistem misalnya bibit unggul, gen unggul, atau transgenetik atau apa saja yang bersifat napa jenenge eksplorasi manusia. Sekarang kan ditemukan ya misalnya kayak gen. Supaya anakku itu jadi bibit unggul, itu sperma dari orang-orang hebat. Sekarang itu ada bank sperma. Jadi saya ini wanita-wanita Eropa, Amerika yang maju ku mau dikumpuli bojone mau kebutuhan seksual, tapi anak-anak mau khawatir ke bapaknya. Atau tuku mani ning gone bank sperma, boleh bibit unggul. Dan anaknya napa? Kenapa bapaknya pesek kiri keriting? Itu bisa disuntikkan. Ya secara teoritis bisa bibit unggul apa bisa. Ya kayak jagung, kayak apa kan bisa dijadikan yang unggul. Itu kalau dalam aturan-aturan agama ya, Kristen Ortodok, konservatif itu menentang. Sehingga sampai sekarang masih belum boleh. Gen yang ditularkan atau gen yang dibentuk di Amerika sendiri masih belum diundangkan, tidak boleh. Ya, Islam juga melarang itu karena termasuk ciri utama setan adalah fala yughayiruna apa? Halal. Berubah-ubah kejadian ini sinten pengen. Karena kalau ini dituruti ngeri. Ya contoh kayak sistem kapitalis. Jagung itu yang normal itu kalau ditanam ya tumbuh meskipun cilik. Bariku tumbuhannya nanti bisa jadi bibit. Tapi gara-gara ada tran genetik kan, kowe kudu tuku bibit, mergo jagung sing mbok panen gede-gede tapi ora kena ditandur men. Gabah nanti ya begitu. Nah itu yang untung kan para pebisnis kelas internasional. Mereka punya bibitnya, orang lain hanya bisa tanam. Tapi bibitnya kudu tuku, mergo hasil tandurannya. Orang itu jadi apa? Nah, sampai sapi lanang disembelih itu ya ora apa-apa, masalahnya disuntik untuk lahir butuh apa? Suntik. Tapi itu butuh seks nanti suntik. Oh, sakit. Loh, itu banyak tren-tren begini itu kalau di Amerika, di Eropa itu masih mendingan karena untuk manusia diterapkan ke manusia masih banyak yang nentang, belum diundangkan oleh negara. Tapi sebetulnya itu jauh zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sudah diperingatkan. Banyak kejadian begitu. Fala yughayiruna apa? Hal. Fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayiruna apa? Hal. Lan niku kula ngerti takok iki yang menyangkut itu memang paling sensitif. Bagaimana hukumnya merubah atau memodifikasi? Memang secara sains, secara pengetahuan itu bisa. Ya, secara sains, secara pengetahuan itu bisa mungkin. Dan zaman Nabi Muhammad lah dikatakan mungkin. Tapi masalahnya dalam Islam itu yang dihitung nikah itu apa? Makanya saat ini MUI hubungannya ya bakat saya. Musyawarah bakul masalah NU ya hubungannya bakat. Dulu tarif zina itu kan dua alat kelamin yang ketemu di luar nikah. Nah sekarang kalau dibalik, mungkin dia tetap bersenggama dengan suami istri, tapi bibit yang ditanam di rahimnya itu mani orang lain, yang disebut sewa apa? Rahim. Itu masih untung di Amerika ditentang, di Eropa karena banyak Kristen konservatif. Di Indonesia ya ditentang. Tapi masalahnya nanti kalau tarif zina itu hanya terbatas begitu, nanti sewa rahim boleh. Di bapaknya Rukin madun tapi mau mirip bapaknya nilai tuku. Benora kayak nopo? Ya gua hukumnya zina tau kan? Yura zina, itu disuntik lewat suntik. Padahal tak ribet zina itu begini, wah ada kuno. Tidak memang itu tantangan, ya tantangan secara fikih. Dan itu real, itu memang kita ngadepi zaman yang real. Karena di antara sperma itu zigotnya berapa itu bisa dihitung, yang normal berapa, yang unggul berapa, yang rawan kena penyakit berapa itu bisa dihitung. Dulu ilmuwan dulu juga sudah bisa menemukan itu. Lalu Quran cerita termasuk watak isu setan adalah manusia dilatih supaya ngotak ngadik Allah.
Nah sekarang untungnya kalau kan sering baca sains. Untungnya ilmuwan-ilmuwan genetik sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari itu. Misalnya ketika ditemukan kambing doli hasil cloning, tidak ada jaminan kalau terusan itu normal terus. Jangan-jangan kromosomnya karena gawean, kok gak normal. Untuk generasi pertama normal tapi itu lahir generasi kedua. Jangan-jangan orang yang hasil cloning jadi wong unggulan tapi adalah rokok, misalnya retom lahir wong menang itu generasi pesontek. Jadi ilmuannya sendiri itu belum memastikan kalau akibatnya nanti lebih baik. Enggak kan lahir Jokowi rokok. Padahal sing alami kumpul ngeten iki masuk kiri-kiri lah do kreatif. Enggak pintere ra karuan. Masuk pidol-pidol pintere napa? Ngakali pejabat sakit. Enggak Pak, ada duit milih aku. Ya, ngono wong liya muni yo untuk 5. Lah supaya dene ra kiamat, akhire dicoblos kabeh. Sing nyoro kabeh ku to, suarane tegak sah. Kulo sering ditakoki toko-toko kulo sing melarat. Gus kula itu dikai caleg 5. Niku terus kulo pilih sinten. Ya sampean piye, Pak? Dipun kulo boten-boten tak pilih kabeh. Wong kulo muni desa. Iku kira kok dene ragu, dene jujur. Pesen kabeh dituruti. Mbak mungkin jeneng kabeh kula nggih. Ana salah yo nggih, 5 kabeh kabeh hasil. Nek cara sampeyan dadi ulama fikih, hukume piye? Nyoblos sitok bodoni papat. Nyoblos 5 ngrugekno kabeh. Kabeh. Jadi fikih. Entekno fikih maka pusing. Itu memang masalah-masalah fikih itu tidak ada selesainya, masalah genetik, masalah cloning, masalah macam-macam. Tapi dari dulu itu fala yuwirun nasal kau. Kalau tak cerita, kalau pernah ditanya seorang dokter menyangkut cloning, kalau cerita, saya tidak tertarik mengatakan haram atau halal. Tapi yang menciptakan, pertama yang punya ide-ide perubahan manusia supaya lebih baik, kondisi manusia lebih baik itu memang setan. Kalau gen-gen itu diciptakan supaya nanti lebih unggul, tidak berpenyakit, tidak punya penyakit bawaan, dan sebagainya. Dulu setan juga begitu. Setan saat ngerayu Nabi Adam, niku kan diken makan buah terlarang. Itu dalam bahasa Quran jenis syajaratil khuldi, pohon keabadian. Jadi setan ngerayu Nabi Adam, kowe roh di antara pohon-pohon swarga yang dilarang pangeran. Roh, wediku. Mbok iku jadi iku nang negarane apel, negarane gandum menes wae pohon sing berbuah. Kowe roh kabeh. Ya ra. Lu ngene lho. Wong sing mangan wediku, iku mesti abadi ra iso mati. Lah pangeran iku mau mbok saiki. Jadi dene kepen abadi dhewean. Mulane nak darani wediku sajaratul khuldi, pohon napa keabadian. Nanti yang jadi manusia sempurna, raiso mati, kena penyakit, itu kudu mangan iku. Mana setan misal hal adullu ka'ala sajaratil khuldi wa mulkil layak. Hal adullu, ana to nunjukna ingsun ka ing sira Adam ala sajaratil khuldi, ngatasi pohon keabadian. Wa mulkin lan kerajaan layak belakang ora bakal rusak napa. Artinya setan mulai dulu meridu Nabi Adam. Sebab Nabi Adam punya pola hidup, pola makanan, di mana makanan ini yang nanti menjaga keabadian itu Nabi Adam. Lalu darani sajaratil khuldi wa mulkil la yajud. Padahal titahnya manusia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Titahnya manusia adalah lemah. Tapi semenjak dulu titah ini mau dilawan oleh setan. Dengan rayuan-rayuan, cara saat ini lewat asupan gizi, lewat macam-macam. Mulane kula niku termasuk ulama sing fanatik. Kula niku nak lorong jarang berobat, nggih berobat tak kadare. Nggih hanya untuk menjaga institusi keulamaan supaya tauhid saya mati. Karena kalau kita nuruti gitu ya kayak setan, kowe kudu gizimu cukup, vitaminmu cukup, biar kamu tubuhnya kuat, tidak terserang penyakit. Kita atas nama teori modern, dan itu memang fakta ya, kita nerima itu. Tapi lalu tautan kita dengan Tuhan, siapa yang bisa mengendalikan Tuhan? Misalnya begini, dibalik begini. Karena saya gizinya baik,
makanan saya baik, maka saya sehat. Karena saya sehat, saya kuat naik sepeda motor, saya kuat selingkuh, kuat zina. Karena sehat, anak kuat sepeda motor banter, tabrakan ya mati. Enggak sing asupane gizi buruk terus kere dia mati. Artinya sing gizi baik karena terus berdigasan tempat sepeda motor banter wong sehat mati kecelakaan. Sing gizi buruk rakalan Pak sepeda motor adalah kecelakaan mati karena nopo. Artinya di mata Tuhan itu akibatnya sama. Hitung-hitungan ajal tetap di mata Tuhan. Tidak dihitung-hitungan gizi buruk atau gizi baik. Karena untuk mati tidak harus karena dia gizi buruk. Orang gizinya baik karena kecelakaan juga mati. Karena overacting juga mati. Sebab itu logika-logika gitu itu dilarang oleh agama. Makanya agama itu hanya ngakui misalnya saya makan enak, gizi baik. Hanya ngakui alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Titik. Ya Allah bahwa makanan ini dari Engkau, ya sudah saya syukur. Kalau kita Ramadan misalnya kalau makan ya hanya dengar Allahumma lakasumtu wa bika aftar. Itu nabi. Nabi itu ngajarkan mengawal tauhid. Itu justru dikawal itu saat makan. Kau mangan itu rawan sirik. Sama itu agak rasanya jadi ulama kok. Jadi radhi perhitungan. Pelan-pelan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, dia akan menganggap nasi itu segalanya. Kalau saya tidak makan, maka akan mati. Kalau saya tidak minum, maka akan mati. Karena rawan begini, kalau kita mau makan sampai diajari Allahumma lakasumtu wa bika aftar. Ya Allah, karena Engkau aku kuasa dan karena rezeki Engkau aku bisa aftar, bisa makan. Wa bika karena Engkau, saya bisa makan karena Engkau. Karena di mata Tuhan benar-benar karena Tuhan, yaitu tadi misalnya makanannya ada, kamu dibikin setruk juga tidak bisa makan. Pas sampai mangan ono gempa ya reso mangan. Artinya untuk menjadi bisa makan itu tidak sekedar ada nasi yang tersedia, ada lauk yang tersedia. Dibutuhkan kita ada setruk, tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Dan semua itu kendalinya Tuhan. Sebab itu Nabi melatih saat makan Allahumma lakasumtu wa bika aftar. Kalau nggak dilatih, kita akan berpikir secara materialistik, secara kapitalistik. Bahwa kita hidup karena materi ini. Kita hidup karena materi ini, yang berupa nasi, yang berupa air. Bukan karena Tuhan. Nah, ini kumulane pangeran sering menyandingkan masalah makan dengan kulu wala tadghaw fihi fayasilla alaikum kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayasilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad iki rumah apa nih kowe iku oleh mangan saka rezeki sing tak kena kowe tapi kowe ora oleh sesat kowe nak sesat fayasilla alaikum ghadabi maka kamu akan kena murka saya kata Allah wa may yahlil alaihi ghadabi faqad siapa yang kena murkaku pasti dia sesat itu justru dingendikan Allah dalam konteks makanan. Karena makanan itu rawan sirik. Itu tadi kalau kamu sudah kelaparan, sudah lama tidak makan, itu melihat makan itu segala-galanya. Itu kalau tauhid kita tidak dilatih, maka akan mengatakan, wah nak ramangan mati. Wah aku ini tidak ketemu makanan, coro ketemu tenan rong dino masak tenan. Lalu fungsi Tuhan di mana saat Anda mengatakan demi? Wala tatghaw fayakillah alaikum wa may yahlil alaihi ghadabi faqad. Paham ya? Makanya aku lawan cerita. Lalu dari makanan itu pula dulu setan merasuki pikirannya Adam bahwa makanan sajaratil khuldi nanti menjaga keabadian. Terus ditiru oleh masyarakat sekarang. Makanan harus begini. Padahal kita memang dokter ahli gizi umurnya rata-rata ya sudah telu. Wong sing rapati ahli gizi kisaran umurnya ya sudah. Wakar medis sing cuwangi dokter spesialis ya kisaran umure tak mono. Sing santri lunak-lunak ya umure iki kisaran napa? Wong padha wae gitu glesek padha. Mana cara kula iki biasa mawon iki. Misale kula lara iki umume wong berobat tapi kula biasa mawon. Mboten nganti motot. Mboten berobat. Kula iki lara tak mboten berobat. Ya apa kepengen ya berobat, masyarakat pengen karena umat-umatan.
Nah, pas berobat ya, kayak umumnya uang loro ya berobat. Nah, pas berobat ya kadang jajal ulama bareng. Sawangannya tahu kita mantap. Kalau itu seneng, ada ajaran tak lewatkan sesuatu yang lucu itu seneng. Jadi ya karena matu-matan. Umat manusianya, umat tauhid ya. Harus dilatih, memang kalau nggak dilatih itu tadi. Wala tadrufihi fayasilla alaikum godobi. Wa ma yasmil alaihi godobi fakot. Karena lewat